Berdalih netral, Presiden UEFA takkan coret Israel. Presiden UEFA yakni Alexander Kaverin disebut sudah angkat suara soal desakan coret Israel. Dia kabarnya tak akan mengambil sikap tersebut dan berdalih bersikap netral. Kaverin disebut juga berkomunikasi dengan Presiden Asosiasi Sepak Bola Israel yakni Moses Herz. Dalam laporannya ia menyebut keputusan mencoret Israel bahkan tidak dibahas di UEFA maupun di FIFA. Gennaro Gattuso panggil 2 debutan. Pelatih timnas Italia Gennaro Gattuso resmi memanggil 27 pemain untuk menjalani 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan ada 2 pemain debutan yang dipanggil. Gennaro Gattuso memanggil 2 pemain debutan pemain Bolonya yakni Nicola Cambiaghi dan gelandang Fiorentina yakni Hans Nicolosi Caviagli. Sayangnya kabar yang sebelumnya yang memberitahukan bahwa Gattuso akan memanggil Chiesa kembali belum terlaksana di bulan ini. Ronald Koeman resmi coret Matthijs de Ligt. Pelatih timnas Belanda Ronald Koeman resmi memanggil 24 pemain untuk menjalani 2 laga kualifikasi Piala Dunia. Yang paling mengejutkan dia tidak membawa bek MU yakni Matthijs de Ligt. Koeman secara mengejutkan tidak memanggil nama Matthijs de Ligt yang rutin bermain bersama MU. Namun dia justru memanggil Memphis Depay yang hanya bermain 45 menit bersama Corinthians sejak jeda internasional di bulan lalu. Indonesia dinilai cuma punya peluang 7% untuk lolos Piala Dunia. Timnas Indonesia dinilai cuma punya peluang kecil untuk lolos ke Piala Dunia 2026 dari babak yang keempat dan kans Garuda tak lebih dari 10%. Dalam data yang dilansir dari Football Midata, Indonesia disebut cuma mempunyai peluang finish teratas di grup B sebesar 7% dan untuk finish kedua peluang Indonesia berada di 23% dan finish di urutan ketiga 69%. Patrick Kluivert pantau kondisi kebugaran dari Oleh Romeni. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memantau kebugaran dari Oleh Romeni. Striker milik Oxford United tersebut dipanggil masuk ke skuad Garuda tetapi belum pasti dimainkan. Kluivert tidak bisa memastikan bahwa Oleh akan diturunkan dalam pertandingan. Kondisi cederanya masih terus dipantau perkembangannya. Senne Lammens debut di MU catatkan clean sheet. Debut di Old Trafford selalu menjadi ujian mental bagi pemain baru Manchester United. Namun bagi Senne Lammens laga perdananya berubah menjadi kisah penuh kebahagiaan dan juga euforia. Bahkan ia langsung mendapatkan chance khusus dari para penggemar setan merah. Ia tidak hanya mencatatkan clean sheet tetapi juga menunjukkan ketenangan yang luar biasa di bawah tekanan besar. Performa apik Benjamin Sesko hadapi Sunderland dipuji Ruben Amorim. Manajer Manchester United Ruben Amorim memuji penampilan apik yang ditunjukkan oleh Benjamin Sesko saat mengalahkan Sunderland. Selepas laga, Ruben Amorim secara khusus memberikan pujian kepada sang pemain. Menurutnya, Sesko bukan hanya memiliki kemampuan dalam mencetakkan gol, namun ia juga bisa membantu tim meraih kemenangan. Liverpool keok 3 laga beruntun. Liverpool tumbang dalam 3 laga beruntun dan manajer Liverpool Arne Slot mencari-cari alasan atas hasil buruk timnya saat ini. Kekalahan yang didapat Liverpool saat bertandang ke markas Chelsea dalam lanjutan Premier League. Ini menjadi kekalahan kedua Liverpool di ajang Liga Inggris musim ini. Dengan demikian Liverpool melalui 3 pertandingan beruntun tanpa kemenangan, sesuatu yang tak terduga mengingat mereka sebelumnya selalu meraih kemenangan di semua kompetisi sejak musim bergulir. Martin Odegaard cedera lagi bikin rekor menyedihkan. Martin Odegaard kembali mengalami cedera dan ditarik keluar di babak pertama. Kapten Arsenal ini menorehkan rekor yang menyedihkan. Odegaard mengalami cedera pada lututnya. Pemain asal Norwegia itu digantikan oleh Martin Zubimendi. Diketahui ini bukan pertama kali Odegaard ditarik keluar di babak pertama. Gelandang 26 tahun itu sudah 3 kali laga beruntun diganti sebelum turun minum. Opta mencatat dia menjadi pemain pertama yang digantikan di babak pertama dalam sejarah Premier League.
Guardiola yakin Jeremy Doku bisa lebih baik. Manajer Manchester City Pep Guardiola mempunyai penilaian tinggi kepada Jeremy Doku. Pemain 23 tahun itu dinilai bisa lebih baik lagi. Sebanyak 11 pertandingan sudah dijalani oleh Doku bersama Man City musim ini dan dia memberikan sumbangan sebanyak 3 gol dan juga 3 assist. Perkembangan permainan Man City diakui oleh Guardiola, tapi pemain asal Belgia itu diyakini oleh Guardiola bisa jauh lebih baik lagi. City harap sabar, performa Rodri baru akan kembali musim depan. Manajer Manchester City Guardiola tak mempermasalahkan performa Rodri yang belum maksimal. Ia percaya Rodri akan kembali ke penampilan terbaiknya di musim depan. Pada musim ini gelandang asal Spanyol itu baru tampil 6 kali di semua kompetisi dan hanya 2 kali bermain penuh. Dan Guardiola menilai wajar Rodri masih butuh waktu untuk bisa mengembalikan performanya. Lamine Yamal cedera kembali. Pelatih Barcelona Hansi Flick mengakui kondisi dari Lamine Yamal yang masih belum ideal untuk kembali bermain saat ini. Sang pemain muda kembali mengalami cedera pangkal paha yang sempat membuatnya absen beberapa pekan yang lalu. Cedera ini kambuh tak lama setelah Yamal pulih dari masalah serupa yang dialaminya saat membela timnas Spanyol. Barcelona memperkirakan waktu pemulihan bagi sang pemain mencapai 3 minggu ke depan. Luis Diaz Brest Rotten menang 3-0. Bayern Munchen meraih kemenangan 3-0 di markas Eintracht Frankfurt dalam lanjutan Bundesliga Jerman. Luis Diaz menjadi bintang kemenangan dengan memborong 2 gol dan juga 1 assist. Hasil ini melanjutkan tren 100% kemenangan Munchen sejak awal musim ini. Pasukan dari Vincent Kompany di puncak klasemen dengan koleksi 18 poin. Mbappe pastikan 3 poin penuh di Santiago Bernabeu. Real Madrid memetik kemenangan 3-1 atas Villarreal dalam laga pekan ke-8 La Liga Spanyol yang digelar di Stadion Santiago Bernabeu. Los Blancos memastikan 3 gol berkat 2 gol dari Vinicius Junior dan 1 tambahan dari Kylian Mbappe. Sementara tim tamu membalas lewat gol dari George Mikautadze. Tambahan 3 poin membawa Real Madrid kembali ke puncak klasemen dengan koleksi 21 poin dari 8 laga. Inter Milan hajar Cremonese 4-1. Inter Milan berhasil mengamankan kemenangan telak 4-1 saat menjamu tim promosi Cremonese pada pekan ke-6. Hasil positif ini memperpanjang catatan impresif Inter Milan dengan meraih 5 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Kemenangan atas Cremonese ini juga menjadi penegas kebangkitan pasukan dari Christian Chivu setelah sempat terseok-seok di awal musim. Chelsea rela tebus 1,7 triliun rupiah demi bintang Bayern Munchen. Chelsea kembali dikaitkan dengan Michael Olise, bintang Bayern Munchen yang kini bernilai sekitar 1,7 triliun rupiah setelah sebelumnya gagal merekrutnya dan justru memilih Pedro Neto. Laporan dari Sportbill menyebut bahwa Liverpool, Chelsea, dan Manchester City sama-sama menaruh minat kepada Olise. Namun Chelsea dikabarkan bersedia menebus Michael Olise dengan nilai transfer mencapai 90 juta euro. Bayern Munchen incar Julian Timber. Bayern Munchen dikabarkan menunjukkan minat kepada bek Arsenal yakni Julian Timber. Menurut laporan dari Kauset, Bayern Munchen telah menghubungi pihak dari Timber untuk menanyakan ketersediaannya pindah menuju Jerman. Dengan Alphonso Davies yang rentan cedera, masa depan dari Dayot Upamecano yang juga belum jelas, serta kemungkinan kepergian dari Rafael Guerreiro di musim depan, Bayern Munchen kini mencari sosok serbaguna di lini belakang dan Timber dianggap sesuai dengan profil tersebut. Arsenal bersaing dengan Chelsea dan Madrid untuk kait Nico Paz dari Como. Arsenal dikabarkan masuk ke dalam perburuan Nico Paz, gelandang berusia 21 tahun asal Argentina yang saat ini membela Como. Menurut laporan dari Graham Bailey, klub berjuluk The Gunners tersebut ingin menambah kreativitas di lini tengah dan menaruh perhatian kepada talenta muda Como tersebut. Bagi Arsenal, Nico Paz bisa menjadi tambahan kreativitas di lini tengah. Meski Martin Odegaard merupakan pemain kelas dunia, tetapi performanya belum konsisten sejauh ini dan rentan akan cedera. Manchester United siapkan kejutan, pelatih Marseille bisa gantikan Amorim.
MU sedang melirik pelatih asal Italia berusia 46 tahun yakni Roberto De Zerbi sebagai kandidat pengganti Ruben Amorim jika performa manajer asal Portugal tersebut tak kunjung konsisten. Nama Roberto De Zerbi sebenarnya sudah lama masuk radar MU. Meski begitu, laporan menyebutkan bahwa Sir Jim Ratcliffe masih mendukung penuh Ruben Amorim untuk bertahan. Namun MU tetap menyiapkan rencana cadangan. Selain De Zerbi, beberapa kandidat lain seperti Kieran McKenna juga masuk ke dalam daftar incaran. Al Hilal siapkan tawaran gila untuk datangkan Harry Kane. Klub raksasa Arab Saudi Al Hilal dikabarkan tengah menyiapkan tawaran gila untuk bisa mendatangkan Harry Kane dari Bayern Munchen di bursa musim panas nanti. Sang striker dikabarkan memiliki klausul rilis dalam kontrak senilai 60 juta euro dan akan aktif pada musim panas 2026. Menurut laporan dari Bill, Al Hilal kabarnya siap mengajukan tawaran dengan gaji mencapai 2 juta per pekan. Bukan hanya itu, Al Hilal juga tak masalah untuk bisa memenuhi klausul pelepasan dari sang pemain. Fabrizio Romano sebut Dusan Vlahovic masih berpeluang pindah ke Milan. AC Milan dilaporkan belum sepenuhnya keluar dari minat untuk bisa mendatangkan Dusan Vlahovic. Pakar transfer Fabrizio Romano menyebut bahwa Milan akan tetap menjadi salah satu opsi transfer bagi sang pemain asal Serbia itu. Beberapa klub mulai mencari tahu potensi biaya kesepakatan Vlahovic di tahun 2026 nanti, dan klub-klub telah mengajukan pertanyaan dan AC Milan juga menanyakannya, ujar dari Fabrizio Romano.